memang persentasenya ada yang tadi gitu ya, mungkin 70% dari bisnis yang pertama, sisanya dari bisnis kedua dan ketiga gitu. Hmm. Ya berarti perlu pengelolaan yang baik gitu ya. Halo sahabat coaching. Nah, menurut kalian nih bagaimana ya caranya untuk mengorganisir jika memiliki banyak bisnis? Nah, mau tahu nih pembahasannya, langsung aja yuk kita tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo, Balik lagi nih Coach. iya nih, Gimana? apanya? Masih semangat? Masih, Masih dong, masih. kita tinggal nunggu Iya, gorengan nih. gorengan. Oke. Nah, Coach Adit. Bukan gorengan, snack. Oh, snack. Oke, snack. Coffee break kita. Coach, langsung nih Coach. Iya, Aku ada gimana? pertanyaan nih Coach. Yes. Jadi aku punya teman. Nah, Mm-mm. teman aku ini punya beberapa jenis bisnis nih, Coach. Wow, oke. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba aku dapat kabar nih kalau misalkan bisnis dia itu redup, alias semuanya tuh pada gulung tikar gitu, Coach. Semua? Ya. Wow. Nah, yang aku mau tanyain di sini tuh ya, Coach, sebenarnya nih, Coach, makin banyak punya bisnis itu makin menguntungkan atau justru malah nggak terorganisir sih, Coach? Ya, kalau kayak gitu jawabannya, itu tadi bisnisnya beda-beda ya. Beda-beda. Dan satu-satu tutup Iya, gitu ya. tutup. Ya memang kalau ditanya sebetulnya bagus nggak sih punya bisnis banyak gitu ya. Mm-mm. Kalau cuma dari satu contoh itu aja kok tutup, ya berarti kayaknya nggak bagus ya. Tapi Iya. kita nggak bisa ngeliat dari satu contoh aja kan. Kan ternyata ada juga banyak klien saya ya, banyak juga ada beberapa yang punya beberapa bisnis gitu ya. Ada yang punya 2, ada yang punya 3 gitu ya. Hmm, Belum ada yang sampai 10 sih. oke. Tapi ada yang punya 2, ada yang punya 3, dan akhirnya sukses aja gitu ya. Jalan-jalan aja ya, Coach. Jalan-jalan aja. Memang dari 3 bisnis tersebut ada satu yang lebih menonjol sih gitu, yang dua-duanya ya on the way lah karena On the way. cuman level kemenonjolannya itu nggak sama. Level kemenonjolan, level kesuksesannya itu nggak sama Mm-mm. gitu ya. Ya, jadi kalau ditanya bagus gak sih punya bisnis yang banyak, ya tergantung gitu ya. Mm. Kadang kan ada contoh yang berhasil, ada contoh yang gagal gitu kan. Ya, Jadi jawabannya tergantung. Jadi kita nggak bisa tergantung. menjudge salah satunya aja gitu ya. Mm. Jadi lihat dari contoh tersebut, kita mungkin bisa ambil pelajaran gitu kan. Mm. Apa yang membuat dia punya banyak bisnis dan berhasil, apa yang ada yang gagal gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari kasus teman aku nih, Coach. Nah, menurut dari Coach Adit sendiri nih, sebenarnya punya banyak bisnis itu nguntungin apa malah justru sebaliknya sih, Iya Coach? tadi, kalau misalnya mereka bisa mengelola dengan baik ya. Mm-mm. Karena ada juga ya tadi ya, klien saya itu dia punya 3 bisnis. Ya kalau dan ternyata dia berhasil mengelola dengan baik ya, tentu Mm. karena juga dari bisnis coaching ya. Mm. Ya pasti akan menguntungkan karena dia sumber keuangannya kan dari berbagai ini ya, dari tiga Iya, sumber iya tersebut betul. pemasukannya ya. Jadi income-nya dia dari 3 itu, dari 3 bisnisnya gitu ya. Memang persentasenya ada yang tadi gitu ya, mungkin 70% dari bisnis yang pertama, sisanya dari bisnis kedua dan ketiga gitu. Ya berarti perlu pengelolaan yang baik gitu ya. Pengelolaan yang baik. Karena kan biar bagaimanapun kalau semuanya dia ya pikirin sendiri, dia kerjakan sendiri, dia ngawasi sendiri, waktu dalam sehari cuma 24 jam gitu ya. Iya, nggak bakal bisa. 24 jam kalau 3 bisnis tadi 8 jam, kalau 1 jam 8 jam. Satu bisnis 8 jam. 8 jam di luar istirahat, Istirahat. tidur, mandi. Nggak tidur itu. Nah gitu kan. Kalau misalnya dikatakan satu hari itu dia bekerja itu 12 jam aja, Mm-mm. ya kan dibagi 3, 4. cuma 4 jam. Itu kalau dia fokus sendiri semua Mm-mm. gitu ya. Di situ udah nggak terasa ya Mm-mm. capeknya gitu kan, segala Iya. macam. Jadi mau gimana dong kalau punya bisnis gitu ya, Mm-mm. yang banyak gitu, yang beda-beda maksud saya gitu ya. Iya, Ini dari pengalaman saya juga ya dengan klien ya. boleh. Jadi sebagai seorang business coach tuh enaknya itu bisa punya banyak sampel untuk diobservasi. Iya, dapat banyak ya, Coach Dapat ya. banyak sampelnya gitu ya dari berbagai orang, business owner gitu ya. Iya. Karena ya juga dari situ kan bisa jadi diketahui apa ya, pembelajarannya apa ya, bisa di share ke orang gitu kan, orang Mm-mm. lain kan Mm. dengan cara itu ya. Nah, jadi mereka yang dari klien saya itu yang akhirnya berhasil itu ya, dari awal mereka tidak membuka bisnis lebih dari 1. Pasti Oh, 1 dulu. 1 dulu. Heeh. Itu yang saya amatin. Mm. Ini saya bukan berdasarkan ilmu apa segala macam, tapi bisa observasi. Mm.
atau experience saya dengan klien-klien ya. Mhm. Jadi rata-rata yang berhasil menjalankan bisnis lebih dari satu itu di awal dari satu bisnis dulu gitu Mhm. loh. Ya kan, di awal satu bisnis sampai ke titik tertentu di mana dia akhirnya bisa, fokusnya mulai dibagi ke bangun bisnis yang baru gitu loh. Mmm. Nah, sampai titik tertentu ini nih yang jadi pertanyaan kan gitu. Mhm. Jadi awalnya dia fokusnya 100% dulu fokus menjalankan bisnis ini, sampai titik tertentu dia akhirnya paling tidak, sudah 30% misalnya. Mhm. Cukup 30% saja, yang 70%-nya untuk bisnis yang baru, Oh. gitu. Lalu yang di bisnis yang pertama ini 70%-nya dipikirin siapa? Dia punya yang namanya orang yang person in charge di situ ya, manajernya atau Mmm. direktur utamanya lah di Mhm. situlah, Mhm. apapun namanya ya, Mhm. yang memang sudah dipercaya untuk menjalankan operasional bisnisnya sehari-hari gitu lah. Mmm. 70%-nya lah, 30%-nya tetap involve gitu ya. Oh. Makanya tadi saya bilang, maksimal 3 sih yang saya perhatikan ya mereka punya bisnis itu. Karena 30%, 30%, 30%, jadi kan, 90% udah tuh ya, Iya, udah paling banyak itu tidak, ya. Mhm. sudah 3 itu ya, Mhm. dalam sehari, ya Mhm. waktunya itu bisa, total 100% lah gitu ya. Iya. Kalau 3 ya, ada yang 30, ada yang 40 mungkin ya. Mhm. Tapi yang, proporsi yang terbesarnya adalah orang-orang yang memang, menjadi orang yang tunjuk di situ gitu loh. Mhm. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk juga gitu kan. Mhm. Ada orang yang ditunjuk untuk menjalankan bisnisnya karena balik lagi, banyak juga, mereka sudah menunjuk orang yang in charge di situ tapi gagal juga kan gitu, Mhm. Betul betul. tutup juga. Itu kan banyak lagi tuh ininya ceritanya Mhm. ya yang menjadi penyebab. Tapi kalau sampai titik ini, saya tadi, yang saya perhatikan mereka itu baru bisa punya bisnis lebih dari satu ya, Mhm. sampai 3 itu karena mereka membangun bisnis itu yang, pertama dulu gitu loh, Satu dulu satu ya, dulu. mau difokusin. Iya gitu, difokuskan. Jadi ibaratnya kalau punya anak gitu kan, Iya. kita besarin anaknya sampai umur berapa, sampai dia udah mulai bisa sendiri, baru kita punya anak lagi kan gitu Iya, idealnya ya. betul 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 betul. Kecuali Bisnis juga seperti kecuali anak kalau sih, guys. anaknya kembar ya. Iya. Tapi kalau bisnis nggak bisa kembar kan. Iya, harus Bisnis itu satu. satu persatu dulu gitu. Itu kalau menurut pengalaman dari kliennya Coach Adit nih, kan dia satu dulu nih bisnisnya ya, Mhm. kemudian mau ke bisnis keduanya itu kira-kira berapa tuh rentang Oh, oke. usianya? Beda-beda rentang waktunya, yang Mhm. jelas fase-fase dia dalam membangun bisnisnya itu yang saya perhatikan itu Mhm. sampai fase tertentu baru saya perhatikan mereka ya, Mhm. ternyata berhasil, untuk, merekrut, orang baru ini, Oh. si in charge ini, kemudian dia bisa mulai fokus ke bisnis yang baru gitu loh. Mmm. Fase-fase inilah yang akhirnya menjadi framework bisnis coaching saya, yang saya juga Oh. ajarkan di bisnis toolbox gitu ya. Ada berapa fase sih, Coach? Ya, jadi fase yang pertama itu yang paling bawah ya, Mhm. eee, itu ya fase membangun bisnis awal gitu ya. Ide? Heeh, dari mulai ide sampai, produknya, konsistensi Mhm. produknya, segala macam gitu ya. Mhm. Fase kedua baru masuk ke market gitu ya, bagaimana dia Market, bisa fokus untuk menciptakan market, Mhm. untuk memiliki market gitu ya, dari mulai dia bikin keunikannya, keunggulan produknya dan seterusnya, itu di fase itu. Kemudian fase-fase berikutnya adalah, mulai dia merekrut SDM gitu ya, Mmm. eee, yang semakin menunjang Mhm. dan fase dia mulai membuat sistem gitu ya Mhm. dalam bisnisnya. Dari situlah kalau misalnya dia sudah berjalan dan konsisten stabil, baru dia, bisa mulai, apa ya, merekrut orang yang bisa in-charge di situ. Mmm. Kalau yang fase-fase tadi itu sudah ini ya, sudah Ada 3 berjalan fase dengan baik, berarti ya? heeh, gitu. Sudah berjalan baik, sudah mature ya, Mhm. sudah permanen di situ. Mhm. Jadi dia tidak akan melepaskan bisnisnya ke orang lain Mhm. ya, sebelum memastikan sistem bisnis itu benar-benar berjalan Mmm. gitu loh, sampai level sistem gitu ya. Sistemnya di bisnis itu sudah berjalan, sehingga bisa ada orang yang apa ya, me-in-charge semuanya gitu. Mmm. Dan orang ini pun ya bukan orang sembarangan gitu kan. Ada prosesnya lagi untuk mendevelop orang Iya. ini gitu loh. Mhm, betul. Yang sesuai dengan visi misinya owner-nya juga gitu Mhm. ya, yang juga dia menguasai bisnis ini ya, yang bisa, yang betul-betul menjalankan bisnis ini
sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh owner-nya gitu. Oke, Itu ada oke. lagi tahap Tahap prosesnya selanjutnya, untuk, tapi membangun itu orang itu gitu ya. tapi yang tahap utama cuma 3 itu doang ya, Iya Coach? tadi, untuk minimal ya Mhm, bisnis itu sudah, sampai ke level, sistemnya itu sudah bagus gitu loh, sistem dalam menjalankan sistemnya sudah bisnis bagus. sistemnya udah bagus. Mmm, Sudah ini ya, baru dia mulai beralih ke bisnis yang lain gitu. mhm. Jadi jangan baru aja masih mikirin tentang cash flow, udah bikin bisnis yang baru gitu kan. Iya, Jadi betul, nggak betul, betul. fokus, Iya, betul, cash flow betul, yang di betul. sini aja belum stabil gitu. Harus fokus, Ya jadi mau nggak mau satu persatu. satu pelan-pelan. Iya, jadi, bukannya nggak bisa lebih dari 3 sih, tapi kalau yang saya dari klien-klien saya ya, Hmm. mungkin kalau orang lain mungkin punya klien yang lebih banyak dari itu, tapi klien saya itu maksimal tuh 3 bisnis mereka gitu loh, yang jalaninnya gitu. Ya, soalnya kalau lebih dari 3 takutnya gak fokus ya, Coach. Ya bisa bisa jadi ada orang yang bisa fokus ya, tapi Mhm, kalau di klien-klien saya itu ya mereka ya maksimal 3 gitu, maksimal 3 gitu ya. biar tetap fokusnya gak terlalu terbagi gitu ya. Iya, gitu. Ada yang 2, kebanyakan sih 2 gitu. Kebanyakan 2. Nah, sahabat coaching, itu tadi nih, berarti ada 3 nih tahapan, 3 fase nih gimana sih caranya supaya kamu bisa mengorganisir bisnis kamu. Yang pertama nih, kalian harus, ide dulu nih, fase di mana kalian bisa menuangkan ide kalian. Nah, yang kedua baru, tentukan dulu marketnya mau kemana nih dari bisnis Mhm. kalian. Dan yang ketiga, sistem bisnis kalian tuh mau dibuat seperti apa. Nah, Coach Adit, kalau misalkan nih aku mau, mengikuti kelas-kelas, dengan Coach Adit nih seperti yang tadi Coach Adit bilang ada Iya, klien yang cerita nih, "Aku mau ikut pelatihan apa sih, betul. Coach?" Jadi kalau misalnya para business owners ya, ingin membangun bisnisnya sampai dia bisa fokus ke bisnis lain, ya, Iya. itu tuh nggak bisa instan, gitu ya. Teman-teman kalau di Corpora bisa belajar Business Coaching Toolbox dan alangkah baiknya ditindaklanjuti dengan program business coaching gitu ya, yang bisanya 6 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan, gitu ya, untuk memastikan bisnis yang Anda jalani itu, eee, apa ya, terdevelop gitu ya, dengan baik tadi melalui 3 fase, sebenarnya 4 fase sih. 4 fase. Fase yang awal yang dasar, kemudian fase marketnya, fase ke SDM-nya dan sistemnya itu gitu ya. Ya SDM dan sistem bisa bisa berbarengan juga sih kalau saya ini ya, yang saya perhatikan dari klien gitu loh. Nah, iya betul. Nah, kalau gitu aku boleh lihat di mana nih, Coach? Silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari pelatihan Business Coaching Toolbox dan Business Coaching Program ya. Nah di situ ada nomornya kalau minta, pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut silakan telepon nomor tersebut. Oke, nah teman-teman kalau kalian, penasaran nih dengan pelatihan yang tadi disebutkan oleh Coach Adit, kalian bisa kunjungi website dari www.corporaconsulting.com. Oke, sampai sini aja nih pembahasan tentang bagaimana sih caranya untuk mengorganisir suatu bisnis, yang banyak gitu. Saya Titis dan Saya Ditya Mijaya. sampai jumpa.